Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Walaupun kita banyak kegiatan hari ini. Tadi setelah jam pertama pelajaran agama ya, doa rosario. Pelajaran kedua kita tadi PJOK. Sekarang kita pelajaran ketiga literasi ya. Jadi kita akan melakukan pembahasan pelajaran mendalam. Saya Pak Herman dan Bu Dika. Yang pertama kita akan, untuk pembelajaran mendalam, bagaimana sih kita bisa melakukan pembelajaran ini? Yang pertama adalah dasarnya itu adalah pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam ini. Kita perlu punya POV, point of view ini ya. Kita dan para murid kita sebenarnya. Kenapa? Karena ini katanya Pak Menteri yang sekarang, ini jangan menyerah, jangan putus asa, yakin ada jalan keluarnya. Itu POV-nya pola pikir bertumbuh atau disingkat PPB, ya, pola pikir bertumbuh. Nah ini, kenapa sih kok kita perlu pola pikir bertumbuh? Karena menurut hasil penelitian ternyata pola pikir itu mempengaruhi hasil akhir. Ya. Ada korelasi antara jumlah murid dengan growth mindset dengan hasil akademik suatu negara. Dan tempat kita juara 3 dari bawah, ya. Termasuk tidak growth mindset ya, belum growth mindset. Nah hari ini kita akan lihat bahwa pola pikir itu merupakan semuanya, segalanya. Jadi tindakan kita, perkataan kita itu dipengaruhi oleh pola pikir kita, dan akhirnya pola pikir itu mempengaruhi hasil, begitu. Nah pola pikir ini lebih penting daripada keterampilan, karena keterampilan itu kan toolsnya, alatnya, tapi dasarnya sebenarnya adalah pola pikir, gitu ya. Kenapa kok pikiran manusia itu berbeda-beda? Ya, jawabannya adalah karena pola pikirnya ya. Jadi kalau kita sekarang ini mengenal adanya pola pikir bertumbuh, bahasa Inggrisnya growth mindset, dan pola pikir tetap PPT. Ada PPB, PPT. Gitu ya. PPT itu fixed mindset. Jadi dia, kalau kita lihat ini perbedaannya, kalau yang pola pikir bertumbuh itu selalu mempercayai bahwa perubahan itu selalu bisa dilakukan. Gitu. Kalau fixed mindset ya kayaknya nggak bisa ya, tetap. Gitu. Nah ini perbedaannya. Kalau pola pikir PPT dan PPB itu perbedaannya seperti ini. Menghadapi satu hal yang sama tapi point of view-nya berbeda ya. Kalau misalnya ada tantangan, kalau pola pikir bertumbuh dia menerima, kalau pola pikir tetap dia menghindar. Nggak iso, aku ya koyok ini trimon aku opo ono gitu ya misalnya. Itu kategorinya adalah pola pikir tetap begitu. Nah kalau pola pikir bertumbuh itu dia percaya bahwa walaupun satu langkah itu merupakan perubahan. Bisa nggak sih kita berubah dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh? Jawabannya bisa. Caranya bagaimana? Ya, pertama kita harus tahu, bisa membedakan antara PPT dengan PPB. Belajar cara mengenali suara PPT. Ya. Lalu kita sadar bahwa kita punya pilihan. Dan yang ketiga, nah ini, kalau ada murid kita yang punya pola pikir tetap, kayaknya nggak bisa Bu, saya kayak gini gitu ya. Kayaknya akhir saya ya segitu-gitu aja Bu. Sebenarnya kita bisa memanggil mereka dengan pola pikir bertumbuh. Nah, menimbulkan optimisme begitu, dan akhirnya melakukan aksi, itu yang paling penting. Ini perbedaannya. Lalu proses intervensi. Dalam proses intervensi ini poinnya adalah kita selalu menggunakan kalimat komunikasi yang efektif. Nah, kita mesti belajar komunikasi yang efektif itu seperti apa sih? Seperti apa komunikasi yang efektif? Nah, kita perlu belajar sama-sama Bapak Ibu ternyata. Bahwa kita walaupun sudah menjadi orang tua, ternyata kita masih dalam proses belajar. Oke. Nah, penutupnya dari pola pikir bertumbuh, ini adalah the power of yet. Misalnya, aduh kok kayaknya aku kurang tinggi ya naik wahana kincir, apa itu biasanya? Kincir angin ya. Ya, pokoknya itu ya.
Ya terus gini gitu ya. Kayaknya kurang tinggi. Gurunya tuh bilang not yet gitu ya, atau mamahnya bilang not yet. Kayaknya aku nggak bisa deh masaknya ini gimana nih. Jawabannya not yet ya. Bahasa Indonesianya belum. Gitu ya. Belum gitu ya, not yet. Jadi dasarnya di pola pikir bertumbuh itu ya mungkin anak-anak belum. Kalau kita tanya, kenapa kok mereka nggak bisa ya gitu. Memang ya belum. Kita percaya bahwa mereka suatu saat nggak tahu kapan gitu ya akan mencapai itu. Jadi the power of yet. Kita sendiri ya mungkin kalau ini kok aku nggak gini ya belum aja. Begitu ibu bapak itu adalah dasar mengapa kita melakukan pembelajaran mendalam, bahwa kita percaya murid kita itu membutuhkan perubahan dan itu butuh optimisme. Bukan hanya murid, tapi yang paling penting adalah pemimpin pembelajar itu sendiri, yaitu guru di kelas. Jadi gurunya harus percaya bahwa dia punya pola pikir bertumbuh. Nah, itu adalah sesi pertama dari kami. Terima kasih. Selanjutnya Bu Vika, betul ya? Bu Vika atau Pak Herman? Pak Herman. Ya Pak Herman dulu ya. Silakan Pak Herman. Saya pasangkan Pak Herman, pasang sendiri. Dicepitkan. Siapa? Sini. Udah. Terima kasih. Saya mencoba menjelaskan beberapa yang kemarin sudah dijelaskan, terlebih tantangan kita yang sekarang di sekolah kita ini terkait pembelajaran mendalam yang dalam artian kita menerapkan kurikulum merdeka. Memang kemarin ada 25 peserta SMP dan SMA, dan yang negeri itu hanya SMA 5, yang lainnya SMA swasta, SMA I, kemudian SMA Kristen Kalam Kudus, SMA Wain, kemudian sisanya adalah beberapa SMP. Kemudian tentang pembelajaran mendalam yang sebetulnya teman-teman sudah menerapkan, namun alangkah baiknya, terlebih tantangan kita yang saat ini di kelas 10 dan kelas 11. Mengapa kita perlu pembelajaran mendalam? Kalau saya melihatnya sini adalah masa depan anak-anak kita ini cenderung lebih sulit, rumit dibandingkan kita ini. Dan mungkin ada benarnya apa yang dikatakan Anies Baswedan itu, tempat duduk anak-anak kita itu abad 19, metode belajarnya abad 20, tapi anak-anak sendiri adalah abad 21. Sehingga kita ini nggak maju-maju, masih stagnan di tempat. Maka kompetensi masa depan itu jauh lebih rumit. Memang kalau tadi di Budini ukuran PISA tahun 2018, tapi di sini yang tahun 22 yang bisa menjawab soal level hot higher order thinking skill itu hanya 1% aja, rata-rata di bawah. Dan ini kita menyadari anak-anak kelas 10 yang sekarang itu. Maka ada baiknya kita mencoba, sekarang udah mulai kita terapkan, ada literasi membaca dan segala macam itu. Kemudian pembelajaran mendalam yang sudah Ibu Bapak buat di perencanaan pembelajaran atau RPP itu tentunya bisa kita praktekkan tentang keterlibatannya guru bersama murid, yang saat ini kita masih berfokus pada kita sebagai guru. Kemudian ini yang agak berat untuk membangun berkesadaran, yang sekarang kita jumpai anak-anak kita kadang-kala masih ngantuk, kemudian belum sepenuhnya hadir di kelas. Ini perlu kita ubah. Kemudian memuliakan, kita sudah mencoba memuliakan murid kita, tapi bagaimana kita menumbuhkan kembali apa yang seperti di depan tadi, kita melihat bahwa anak-anak kita sedang berproses, bertumbuh. Budaya belajar, ini yang
budaya belajar di anak-anak kita, murid kita yang belum begitu baik, yang kalau kita temukan dalam rapat-rapat perilaku, kadangkala tugas-tugas segala macam ini masih menjadi kendala. Ini yang kita perlu belajar lagi, kita evaluasi anaknya secara terbuka. Teknologi sudah kita terapkan, multi interdisiplin juga sudah. Kemudian dalam pembelajaran mendalam yang digarisbawahi yang pertama adalah berkesadaran. Kita mengajak anak-anak untuk hadir di kelas, kemudian supaya sekolah untuk belajar, bukan sekolah tapi tidak belajar dalam arti hadir di sekolah tapi pikirannya masih di luar. Maaf, mungkin yang ngajar kelas 10 seperti Tuan Niko, Mas Niko, Angelo, siapa Arya atau siapa itu. Nah, ini perlu kita ajak memang. Kemudian bermakna, artinya apa yang kita pelajari nggak sekedar yang kita tuliskan di kertas, yang kemudian anak-anak menghafal, tapi ada nggak sih di kemudian hari gitu. Kemudian menggembirakan. Dulu teman-teman udah menjalankan bagaimana pembelajaran supaya menggembirakan, mungkin ada ice breaking-nya, game, itu boleh dalam arti supaya anak-anak itu senang belajar. Namun kita harus membatasi supaya anak-anak tidak hanya masuk gembiranya tapi nggak belajarnya, tapi gembira tapi juga belajar. Berkesadaran di sini memang secara intrinsik anak-anak itu kan luar biasa. Ada yang dari dalam maupun dari luar, tapi tidak sekedar hadir di kelas biar tidak dinilai alfa atau apa, tapi memang betul-betul dia niat mau belajar. Kalau bermakna itu ada kehidupannya, ada kehidupan. Terlebih, maaf kalau saya tanya sekolah-sekolah lain kemarin, mereka menerapkan kurikulum merdeka, tapi tidak semurni kelas sekolah kita. Maka ini tantangan kita supaya belajarnya anak-anak bermakna. Tentunya kalau sejarah hari ini apa, besok bisa terapkan enggak, kemudian biologi juga, matematika juga, kemudian kimia, dan macamnya. Dan anak-anak belum sampai di sana ya, ini perlu kita ubah. Dalam hal ini memang ada yang nantinya akan berkaitan dengan 8 DPL Ibu Bapak. 8 dimensi lulusan kita yang bukan hanya nanti kita nilai di selembar kertas itu, tapi betul-betul bisa kita terapkan yang kemarin sudah kita terapkan di RPP, tulis di RPP itu bisa kita pakai kalau dalam belajar ada olah pikirnya. Ada olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Mungkin Ibu Bapak ketika udah masuk kelas kemudian anak-anaknya kok dirasa belum bisa fokus, belum gembira. Teman-teman bisa mengajak anak-anak mungkin olahraga 5 menit lah, jalan itu, supaya betul-betul sehat hadir untuk belajar. Ini tentang penerapannya. Kemudian tentang assessment, penilaiannya. Selama ini assessment kita adalah kita menilai ulangan harian, kemudian akhir semester, kemudian akhir tahun. Ini ada beberapa yang sudah kita terapkan, tapi perlu kita lihat kembali bahwa penilaian itu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kebutuhan belajar dari murid itu sendiri. Dan itu ternyata sudah ada Permendikbudnya. Dalam arti, nah ini mungkin kita, apakah kita menilai itu sudah berkeadilan, gitu. Udah berkeadilan. Saya mohon maaf, saya karena kebetulan nggak wali kelas, tapi kadang-kala ada beberapa anak curhat ke saya, kenapa nilai saya itu seperti ini Pak, kenapa teman saya nilainya seperti ini, sepertinya jawabannya sama, tapi kok nilainya beda. Nah, ini anak-anak boleh tanya, dan ibu bapak guru bisa menjelaskan ke anak-anak, supaya betul-betul berkeadilan. Kemudian edukatif, artinya ada umpan balik. Semoga ibu bapak guru memberikan catatan di nilainya, mungkin kenapa nilainya belum tuntas, ada apa, dan ini belum apa, belum jelas macamnya. Objektif
objektif. Kita nggak mandang oh dia karena udah mungkin terlalu aktif, kemudian jawabannya nggak begitu baik, tapi kita nilai. Maka ini harus objektif, betul-betul objektif. Terus di assessment itu memahami, mengaplikasi, merefleksi, memahami. Betul-betul anak-anak kita itu sudah paham, memahami. Maka di kurikulum Merdeka itu kan di TP-nya kan memahami gitu. Tapi ternyata kalau memahami itu kan kita petah lagi, menganalisis, menjelaskan, mendeskripsi dan segala macam, sampai nanti terakhir adalah merefleksi. Kalau anak merefleksinya udah baik, tentu dia asesmennya udah penilaiannya baik. Kemudian tentang asesmen, yang pertama di awal pelajaran. Ibu bapak boleh tanya. Tanyanya bukan dalam arti kemarin belajar apa, tapi pertanyaan yang memantik anak-anak murid kita itu kemudian untuk masuk ke pembelajaran. Masuk ke pembelajaran seperti katakanlah kalau saya di sejarah kemarin tentang politik etis. Siapa yang tahu politik etis itu untuk apa di bangsa Indonesia ini? Nah, ini anak-anak kemudian sudah di awal pembelajaran, anak itu mulai tertarik. Kemudian di prosesnya, nanti di sini slide berikutnya ada penjelasan lagi, proses pembelajaran, ada observasi, pengamatan, kemudian ada formatif dan macamnya. Kalau sumatif, seperti yang sudah Ibu Bapak jalankan, TP 10.1, 11.1 mungkin, 12.2 dan terus. Nah, ini kemudian contoh asesmen, observasi, pengamatan. Ketika diskusi, presentasi kelompok, teman-teman bisa menilai. Tentu Ibu Bapak punya rubriknya. Dia sanggup dan terusnya. Tidak sanggup sampai baik. Karena ada proyek. Ini yang kolaborasi sudah kita terapkan, proyek pembelajaran yang ada produk, tapi anak-anak memecahkan masalah. Ada tes lisan, ternyata tes lisan itu bisa dipakai nilai juga. Tes lisan. Dalam arti penilaian nggak harus tes tertulis. Nggak harus tes tertulis. Kalau kinerja ada penilaian teman sebaya, udah kita pakai juga. Maka cukup banyak sekali penugasan juga sudah. Ini juga kita kembangkan lagi. Tapi kembali lagi, bagaimana kalau penugasan itu selesai di sekolah? Harapannya seperti itu. Dikerjakan di sekolah, selesai di sekolah, supaya ketika pulang itu enggak mikir lagi, gurunya mikir, anak ini belum mengumpulkan, kemudian harus kita menghubungi wali kelas, menghubungi ketua kelas supaya mengumpulkan. Maka diusahakan penugasan kalau bisa tugas individu atau kelompok, pas diskusi atau apa di kelas itu ya langsung selesai, supaya ketika pulang, pulang. Karena kita ini banyak kadang-kadang udah pulang tuh masih ngurusi anak ini belum mengumpulkan tugas dan segala macam, belum mengumpulkan tugas sekian, yang kemudian sampai kita bawa di rapat. Artinya penilaian kita belum holistik, otentik tadi itu. Kalau di kelas tentunya otentik, holistik, tapi kalau udah pulang itu sudah beda lagi tentunya. Udah beda, mungkin dia akan copy paste temennya dan terusnya. Ada penilaian sendiri dan penilaian teman sebaya. Ini bisa kita pakai, udah kita kembangkan. Maka penilaian-penilaian ini sudah cukup banyak. Kalau portofolio kan beberapa tugas dari satu TP, ada beberapa tugas kita kumpulkan. Ini kalau saya terapkan supaya tidak hanya tes tertulis saja. Gitu. Ini supaya asesmen kita betul-betul baik untuk anak-anak, supaya nanti pas rapat kenaikan atau apa itu kita nggak kemudian muncul problem lagi, dan anak-anak udah sampai bahwa pembelajaran mendalam, memahami, kemudian menerapkan sampai refleksi tadi betul-betul bagus, dalam arti anak memang sadar saya ini sekolah. Ini kemarin yang selama 6 hari kami dapatkan di SMA 9 untuk mempelajarinya, dan kalau dalam hal ini
sekolah kita sebetulnya udah cukup baik. Hanya aja kita harus mencoba upgrade lagi supaya murid kita jauh lebih baik lagi. Karena mohon maaf, kurikulum yang kita terapkan adalah kurikulum merdeka yang murni banget. Ya, murni banget, yang betul-betul murni. Kalau sekolah lain itu enggak seperti yang kita lakukan. Dia mengambil katakanlah fisika, kimia, atau kemudian biologi, 3 mapel pilihan, ternyata dia adalah kelompok yang MIPA. Demikian juga kelompok IPS dan atau yang ada campuran dan terusnya. Kita ini kan enggak. Teman kita kan ada, anak-anak kita kan ada yang ngambil fisika, kemudian ngambil sosiologi, tapi ada yang ngambil bahasa. Nah, ini kurikulum merdeka yang murni. Maka penilaian bisa banyak hal yang diterapkan. Ibu Bapak bisa mengakses bagian ini semuanya dari Bu Dini tadi tentang punya saya, itu sudah ada di Drive Guru tentang workshop. Sana udah ada materi-materinya dan contoh-contohnya. Itu dari saya, bisa dilanjutkan Bu Vika, baru nanti mungkin ada sharing-sharing pertanyaan-pertanyaan gitu. Terima kasih. Oh ya, tadi yang apa Bapak tuh bisa melakukan assessment ke diri sendiri dalam pola pikir bertumbuh, kita sudah dalam tahapan apa? Apakah kita masih yang ada di pola pikir tetap, atau kita sudah di pola pikir bertumbuh? Dirinya sudah saya berikan di buku semua. Terus semua materi sudah ada di bulan bersama. Oke. Nggak bisa ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Jadi saya mencoba untuk merangkum PDF-nya ya. Jadi beberapa slide semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk memahami topik bahasan dari modul 5 yaitu adalah perencanaan pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran mendalam itu pasti kita harus merencanakan dulu gitu Bapak Ibu. Nah, yang akan saya sampaikan adalah 2 hal. Yang pertama adalah strategi implementasi, bagaimana kita bisa mengimplementasikan di kelas langsung ke anak-anak. Yang kedua adalah perencanaan. Untuk strategi implementasi itu sendiri pastinya melibatkan beberapa aspek seperti kurikulum, lalu ada proses pembelajaran, assessment tadi sudah dijelaskan beberapa oleh Bapak Herman, ekosistem adalah lingkungan di Korea seperti apa, lalu peran guru, dan berikutnya adalah kepala sekolah dan pengawas itu pastinya juga terlibat. Dan yang terakhir adalah manajemen dan pengawasan. Gitu. Karakter dari kurikulum pembelajaran mendalam itu sendiri adalah dinamis, jadi tidak membosankan ya. Di kelas itu lebih kita tekankan ke student center. Jadi mungkin ada beberapa mapel yang kita harus menjelaskan terlebih dahulu, tapi alangkah baiknya kita bisa brainstorming dulu ke anak-anak, mungkin bisa memberikan ice breaking ya. Ice breakingnya bisa dihubungkan dengan pelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak di kelas. Lalu yang kedua tadi student center, lalu yang ketiga adalah pembelajaran terpadu itu kita usahakan itu ada hubungannya dengan lingkungan anak-anak di kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikutnya adalah relevan kepada kehidupan masyarakat, itu esensi dari pembelajaran mendalam. Lalu pengembangan keterampilan tingkat tinggi ini sepertinya sudah kita terapkan di kurikulum Merdeka. Berpikir kritis, kreatif, dan inovatif itu juga moto sekolah kita ya. Lalu yang berikutnya adalah kita pemanfaatan teknologi digital ya. Ini beberapa memang sudah kita terapkan di sekolah kita ya. Nah ini coba saya buatkan bagian yang lebih mudah. Jadi untuk implementasi pembelajaran mendalam itu pastinya kita harus melibatkan anak-anak untuk berpikir aktif ya. Jadi tidak hanya kita ceramah di depan. Lalu yang berikutnya kita sebagai aktivator dan motivator, kita memotivasi anak untuk lebih aktif lagi. Lalu hal itu bertujuan untuk apa? Untuk mengeksplor anak-anak bisa berkreasi, lebih kreatif dan mengaitkan antar konsep.
Dan tidak lupa Bapak Ibu kita harus melibatkan 3 hal karakter, yaitu adalah anak-anak harus berkesadaran. Berkesadarannya itu sebenarnya tidak hanya di mapel tapi juga di luar pelajaran, seperti kalau ada sampah anak-anak bisa sadar untuk membuang kepada tempat sampah dan seterusnya. Lalu bermakna dan menggembirakan. Ya. Khususnya di mapel mungkin di jam pertama terakhir gitu ya, kita usahakan untuk pembelajarannya itu menggembirakan ya. Lalu yang berikutnya adalah guru perlu memahami karakter murid. Ya, ini sebenarnya sudah kita lakukan waktu kita melakukan rapat perilaku siswa. Kita berusaha untuk mengenali karakter murid itu sendiri. Bagaimana treatment yang harus kita berikan kepada anak-anak. Untuk PM itu sendiri, tadi sudah saya jelaskan, tujuannya adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab. Ya, untuk menjadi lebih aktif, kritis, dan inovatif. Tujuannya untuk apa? Anak-anak bisa menilai diri sendiri, melakukan asesmen sendiri. Lalu mereka juga bisa berefleksi di akhir pembelajaran dan juga dampaknya untuk mengembangkan keterampilan metakognitif dan juga menjadi lebih proaktif. Nah, identifikasi itu sendiri kita juga sudah melakukan ya. Kita sudah mengidentifikasi kesiapan murid seperti di awal pembelajaran. Bagaimana kabarmu hari ini? Tadi sudah makan atau belum, seperti itu. Pasti Bapak Ibu sudah sering melakukan hal itu. Yang kedua adalah memahami karakteristik materi pelajaran ya. Dengan cara bagaimana pasti Bapak Ibu sudah menyiapkan RPP, di agenda guru juga sudah mempersiapkan itu. Lalu berikutnya adalah menentukan dimensi profil lulusan yang sudah kita biasa lakukan saat kita membuat RPP. Ya, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu ya untuk memilih menentukan dimensi profil lulusan. Yang kedua adalah kita mendesain pembelajaran. Yang pastinya yang pertama adalah kita menentukan tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi di awal, tapi pengalaman saya pribadi, kadang itu saya sering datang di kelas itu agak lupa. Hari ini kita belajar tentang ini. Jadi langsung datang itu saya beri latihan soal, baru saya hari ini kita belajar. Nah, harusnya prosesnya itu adalah kita ngomong dulu, hari ini kita belajar tentang materi ini. Seperti itu. Ya. Lalu yang berikutnya adalah pengalaman belajar. Di dalam pengalaman belajar itu nanti kita merancang pembelajaran dengan prinsip yang tadi sudah saya jelaskan, ada 3, berkesadaran, lalu ada bermakna dan menggembirakan. Gitu. Nah, untuk mengidentifikasi kesiapan murid itu sendiri, Bapak Ibu bisa melakukan pretest di awal. Ya, pretestnya itu misalnya kita masuk materi baru. Pretestnya itu misalnya kalau dalam bahasa Inggris ada text recount, ya. Kita bisa mungkin pretest penggunaan bahasa yang digunakan dalam recount. Kalau di dalam matematika mungkin Bu Tias, misalnya bab baru gitu, misalnya tentang himpunan. Nah, anak-anak harus ada basic apa di situ? Kalau himpunan, basic sebelum kita mempelajari himpunan, anak-anak harus ada basic apa? Himpunan kita pakai untuk berikutnya begitu. Jadi kalau himpunan kita pakai untuk dasar aksi begitu. Tapi kayaknya kalau himpunan kami SMA itu sudah nanti kami itu sudah dipelajari di jenjang. Oh, jadi sudah dipelajari di jenjang SMP ya. Jadi misalnya kita masuk materi A, sebelumnya anak-anak harus ada basic apa. Itu bisa kita terapkan di pretest awal. Lalu anak-anak juga diharapkan bisa untuk berefleksi ya, kita juga mau observasi. Jadi sambil anak-anak diskusi kita keliling gitu ya. Ini sebenarnya saya juga belajar akan hal ini karena kadang anak-anak diskusi saya di depan komputer mengerjakan hal yang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi saya juga belajar akan hal ini ya. Setelah saya melakukan workshop ini saya juga belajar banyak. Oh, anak-anak diskusi saya harus keliling, mau observasi, menilai anak-anak itu speakingnya gimana sih pronunciation-nya, bisa saya bantu untuk membetulkan cara bacanya gitu. Lalu juga kita seyogyanya menyiapkan angket ya. Angket jadi kesiapan anak itu bagaimana gitu. Lalu juga bisa menganalisis keterampilan berpikir kritis mereka bagaimana dan juga dalam hal konteks sosial dan emosional gitu. Ini hubungannya dengan yang 3 tadi Bapak Ibu, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ya, memang banyak ya topiknya ya. Memahami karakteristik mata pelajaran. Yang pertama adalah kita harus kenal dulu fokusnya apa, kompetensinya bagaimana. Ini juga sudah ada di RPP kita. Tujuan pembelajarannya apa, dan juga mengaitkan dengan kehidupan nyata. Mungkin kita ada beberapa materi yang
kita sebenarnya bukan kita hubung-hubungan, tapi kita usahakan ada hubungannya dengan kehidupan nyata anak-anak. Lalu ada 8 dimensi profil lulusan yang mungkin Bapak Ibu juga sudah mengerti sebelumnya dan memilih strategi pembelajaran. Gitu. Untuk menentukan dimensi profil lulusan yang ada 8 itu, Bapak Ibu bisa memilih lebih dari 1. Nah, ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, lalu ada penalaran kritis, kreativitas. Di bahasa Inggris sebenarnya juga bisa kita menerapkan keimanan dan ketakwaan ya, waktu kita memberikan, saya beri contoh di bahasa Inggris ya Bapak Ibu, jadi waktu di bahasa Inggris itu ada memberikan pendapat kepada teman ya. Jadi di keimanannya dan ketakwaannya kita bisa bersyukur bahwa Tuhan itu juga memberikan karunia kepada kita untuk bisa ada waktu untuk memberikan opini kepada teman kita gitu. Lalu ada kolaborasi, proyek kolaborasi sudah kita lakukan, kemandirian waktu anak-anak mengerjakan tugas secara individu, lalu ada kesehatan ya. Mungkin di awal Bapak Ibu bisa brainstorming, ngajak anak untuk mungkin 5 menit untuk pemanasan di kelas ya, dan ada komunikasi gitu. Untuk desain pembelajaran, yang pertama adalah tujuan pembelajaran apa, lalu menentukan praktis pedagogus itu seperti metode apa yang kita gunakan, ya PJBL, lalu ada yang lain juga. Lalu ada kemitraan pembelajaran, itu sudah kita lakukan seperti live in, lalu ada waktu kita Natal kita berbagi dengan masyarakat, itu juga sudah kita terapkan. Lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital, ya. Ya. Mau bertanya? Ya, boleh Ibu, silakan. 8 dimensi. Pertanyaan saya yang pertama, apakah pilih tentang 8 dimensi itu muncul dalam sebuah penilaian atau itu bisa dilihat dari proses ketika kita belajar? Oke. Pertanyaan saya. Lalu pertanyaan saya yang kedua, ini dalam dimensi itu kalau yang saya tidak tangkap itu sebenarnya tidak sakit. Dalam arti ini saya ambil contoh 8 dimensi yang kesehatan yang ke-8 ya. Pada awalnya banyak orang berpikir bahwa dimensi yang ke-8 terkait dengan kesehatan itu misalnya ya, 7. Ya, kesehatan itu mungkin seolah-olah bahwa dalam proses pembelajaran itu harus menyangkut soal kesehatan langsung gitu. Padahal kan sebenarnya tidak. Ketika saya mendengarkan penjelasan kesehatan itu bisa diinterpretasikan dengan begini. Ketika kita mengambil contoh misalnya SPK atau metode pembelajaran yang kita pakai itu membuat mereka gembira, maka itu sebenarnya itu sudah masuk dalam kesehatan. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita menemukan pembelajaran yang menyenangkan, otomatis dimensi kesehatan itu masuk. Iya. Nah, bagaimana menurut itu? Iya. Oke, yang pertama poin yang pertama adalah kita bisa menerapkan ini di proses pembelajaran. Jadi seperti proses komunikasi anak-anak berdiskusi dengan lancar itu masuk dalam proses, ya. Jadi nggak harus apa yang tadi, yang pilihan kedua tadi Bu. Saya pilihnya yang pertama tadi, bisa proses, ya. Lalu yang kedua, untuk dimensi kesehatan saya setuju dengan pendapat Ibu Maria bahwa ini bisa muncul di saat anak-anak melakukan ice breaking dan anak-anak merasa gembira, itu juga sudah mereka itu sehat, nggak hanya secara badannya tapi secara mental dan jiwa juga sehat. Gitu. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Ya, gitu Ibu. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk menentukan tujuan pembelajaran itu kita bisa menentukan kompetensinya apa dulu, kemampuan murid ya. Lalu ada yang kedua adalah konten pada lingkup materi itu, kontennya apa. Itu juga sudah kita terapkan ya. Kalau yang sebelumnya kita memakai taksonomi belum, kalau ini kita memakai The Solo Taxonomy. Penjelasannya
ada di file nanti Bu Dini share ya. Ada beberapa unit struktural, anak-anak bisa menghafal seperti di C1 menghafal, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menerapkan. Yang terakhir itu adalah mungkin lebih complicated ya, ada berteori, berhipotesis, memberikan pendapat, itu di aspek terakhir gitu. Ini perbedaan taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Kalau sekarang taksonomi Solo anak-anak bisa lebih berpikir abstrak, mungkin butuh effort ya untuk anak-anak kita untuk bisa berpikir kritis ya dalam suatu pelajaran. Lalu anak-anak bisa memiliki pikiran yang relasional dan bisa merefleksikan, mengaplikasi. Karena menurut pengalaman saya di kelas juga anak-anak masih agak susah untuk memberikan pendapat, harus dipancing dulu baru bisa memberikan pendapat. Gitu. Ini ya, Ibu. Solo. Iya, menurut yang saya dapat kemarin kita menggunakan taksonomi Solo. Iya, iya, tuh. Ya, ini saya juga masih belajar akan hal itu. Ini juga tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, kemitraan pedagogis. Oke. Ini juga tadi sudah saya rangkum. Di dalam PM itu ada nilai memuliakan Bapak Ibu yang mungkin kita tidak boleh lupa. Yang itu adalah kita saling menghormati ya, bisa antar guru, lalu juga memberi antar guru dan siswa, siswa ke guru, lalu memberi ruang kepada anak-anak untuk partisipasi. Jadi tidak hanya duduk mendengarkan kita ceramah tapi juga berpartisipasi. Kita juga bisa membangun hubungan yang hangat. Sebenarnya tidak hanya wali kelas ke anak-anak tapi guru yang bukan wali kelas juga bisa. Lalu mendorong murid untuk mengembangkan potensi terbaiknya, lalu menggunakan bahasa yang baik. Mungkin ada beberapa pengalaman saya, kebetulan anak saya sendiri tuh kadang pakai bahasa Jawa gitu ke guru, pada itu coba saya bantu mengingatkan ya. Ini berhubungan dengan poin terakhir, menggunakan bahasa yang baik dan tepat konteks gitu. Ini tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, untuk berkesadaran contohnya secara singkat aja Bapak Ibu. Mungkin anak-anak tadi sadar kalau ada sampah dibuang. Karena pengalaman saya pribadi juga, di kelas saya juga kadang masih ada sampah dan anak-anak nggak mau buang gitu ya. Kalau di dalam pembelajaran di kelas, mungkin kita bisa tanya dulu, mengapa kok kita penting belajar akan hal ini? Gitu. Itu berkesadaran. Kalau yang bermakna, misalnya ini saya ambil ya dalam pelajaran matematika, misalnya tentang pengukuran, guru meminta murid untuk mengukur luas taman sekolah dan merancang taman bunga ini untuk proyeknya. Ini contoh yang bermakna. Ya. Lalu yang berikutnya mengembirakan, bisa lewat brainstorming, games-games yang kita siapkan sebelumnya. Kuis ya. Kuis itu juga bisa membuat anak-anak menjadi gembira karena cepat-cepatan untuk menjawab. Ini juga sudah semua Bapak Ibu. Asesmen tadi sudah dijelaskan sama Pak Herman ya tadi Bapak Ibu. Di awal, proses, dan di akhir. Di akhir itu kita bisa memberikan kuis ya. Di awal itu ada pretest, di proses itu waktu mereka diskusi. Seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan dari modul 5, yaitu penerapan pembelajaran mendalam dan implementasinya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu Nani? Tepat dan relevan. Penggunaan bahasa yang baik dan tepat. Apakah hanya terbatas dalam ruang saja atau selama mereka itu berkomunikasi, berinteraksi di dalam lingkungan sekolah? Soalnya saya lihat kalau di luar kelas itu juga kadang mereka pakai bahasa ya biasa gitu. Iya, pastinya juga di luar Bu. Jadi kita bisa remind ke mereka, mengingatkan di kelas untuk tetap berbahasa Indonesia yang baik dan benar di luar kelas dengan guru. Karena saya juga merasakan, saya juga pernah mendengar anak itu pakai bahasa Jawa, gitu. Biasa kayak nyapa kayak temannya. Iya, betul Ibu. Ya, jadi di luar kelas juga
tetap berbahasa Indonesia. Ya, Ibu. Ada permennya. Kalau di dalam kelas itu kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di luar kelas kita boleh berbicara dengan bahasa ibu. Oh, bahasa Ibu, oke. Tapi bahasa Jawa. Penggunaan bahasa. Jadi kalau dalam kelas wajib bahasa Bahasa Indonesia. Di luar kelas suasana informal ya tentunya. Itu kita boleh menggunakan Bahasa Ibu. Oke. Ya. Bu Maria ya. Assessment. Assessment gimana ya? Ya. Pertanyaan yang Ya. apakah ketika kita sebagai guru melakukan assessment awal itu boleh sampling atau harus semua dikenakan untuk mengukur Oke, kalau menurut pemahaman saya Ibu ya kemarin waktu dapat workshop itu misalnya kita ada 4 JP. Ya, misalnya 2 JP, 2 JP. Nah, itu semuanya, Bu. Mungkin hanya soal aja mungkin gitu. Jadi nggak harus soalnya tuh oh semua. Iya, semua murid. Kalau menurut saya yang dari pemateri kemarin semuanya. Gitu. Jadi biar kita bisa mengenali kan kalau misalnya kita random ya Bu 10 anak. Nah, yang sisanya ini gimana? Apakah dia itu paham sama materi ini? Maksudnya di awal itu. Jadi semuanya. Tuh. Ya, Bu Tias. ya ini terkait pembelajaran mendalam boleh ke taksonomi Solo. Ya. Taksonomi Solo itu di depan ya. Nah, ya. Ya sampingnya Oh, yang ini. samping kanan yang Ini? Sorry. iya ya. Nah ini kalau kita dari sebelumnya kita kan pakai taksonomi dulu itu kan harapannya itu kita menggunakan lintas sampai di itu bisa mencipta ya. Nah kalau sekarang di pembelajaran mendalam itu artinya kita tuh merefleksikan harapannya kan Betul. Iya. nah, ini juga sejalan sih dengan PPR paradigma pedagogi reflektif yang Ignasian. Artinya memang goalnya itu adalah merefleksi. Pertanyaan saya terkait merefleksi, apakah proses refleksi yang kita lakukan itu berhenti, maksudnya nih, bentuknya itu seperti apa? Apakah itu berhenti hanya sekedar refleksinya yang seperti itu? Apakah nanti ada aksi atau pengulangan siklus atau yang seperti apa untuk kajian, misalnya untuk bagian merefleksi ini? Karena kan kalau dilihat dari pembelajaran mendalam, harapannya yaitu goalnya yang paling tinggi. Harusnya itu menempati apa ya bagian yang cukup penting dari mungkin perencanaan kita terkait pembelajaran mendalam ya, atau suatu KPM. Nah itu refleksinya yang kemarin sudah dipelajari itu seperti apa? Lalu apakah hasilnya itu seperti bagaimana? Lalu ada kajian, maksudnya apakah itu ada siklus itu kembali atau bagaimana? Nah, kalau refleksinya bisa pakai 2 cara Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung tanya aja ke anak-anak, anak gimana tadi pembelajaran hari ini? Bisa juga pakai Google Form kalau kita benar-benar menyiapkan banget ya Bu ya. Jadi di Google Form itu nanti bisa ada beberapa pertanyaan refleksi. Bagaimana perasaanmu hari ini gitu. Nanti ada range-nya. Misalnya kalau 3 itu seneng kita beri penjelasan, 2 itu middle, yang 1 itu benar-benar nggak senang, dia tetap sedih di kelas itu gitu ya Bu ya. Jadi bisa pakai 2 cara. Bisa tanya langsung ke anak-anak, yang kedua pakai Google Form gitu atau pakai media lain yang lain, terserah Bapak Ibu. Belum sampai maksudnya ketika kita habis belajar ini contoh matematika. Apakah saya bisa merefleksikan? Oh berarti refleksinya itu yang terdalam sebagai saya sebagai suatu pribadi supaya saya itu menjadi grow artinya saya menjadi lebih itu berarti saya bagaimana? Lalu nanti refleksinya terkait pembelajaran ini secara kontekstualnya itu seperti apa? Apakah seperti itu atau tidak? Nah, kalau pembelajaran secara kontekstual itu lebih ke kita menyimpulkan, jadi bukan merefleksi. Jadi kayak
kamu sudah paham belum sama materi ini, lebih ke menyimpulkan. Tapi kalau refleksi itu lebih ke Like or dislike. Iya, betul. Enggak, contoh kayak kita belajar, lalu saya berkelompok nih. Mm-mm. Ternyata ketika saya berkelompok, saya merasa kok saya cukup mengambil alih cukup banyak, saya tidak diberi kesempatan, lalu tidak begitu ya. Itu masuk dalam yang like or dislike tadi ya Bu ya. Tapi kalau secara pembelajaran, kamu bisa nggak tadi materi tentang ini? Itu lebih ke kesimpulan. Jadi sebelum refleksi. Refleksi itu benar-benar akhir. Oh, berarti itu masuk mengaplikasi. Kalau secara ini, relasional ini. Kalau mengaplikasikan itu kita sama seperti mencipta Bu. Mengaplikasikan teorinya ke praktek gitu. Itu yang saya dapat. Ya, saya juga masih belajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Sesi berikutnya kembali ke Bu Dini. Oke, terakhir ya. Oke. Baik Bu Bapak, ini di sesi terakhir ya. Baik, kita akan masuk ke sini. Dalam pembelajaran mendalam, itu Bapak Ibu, itu penerapannya itu sebenarnya kita akan bisa gunakan mind map. Nah, nanti kita akan mau praktek membuat mind map Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gimana sih caranya membuat pembelajaran kita mendalam gitu ya. Salah satunya itu adalah dalam proses inquiry kolaboratif begitu. Jadi inquiry kolaboratif ini itu apa ya? Inquiry kolaboratif ini adalah ini ya. Konsep dasar, prinsip nilai yang mendasari inquiry kolaboratif dalam konteks peningkatan pembelajaran. Nah, ada siklusnya dalam inquiry kolaboratif ini. Nanti kalau inquiry itu ada pertanyaan yang harus dijawab Bapak Ibu. Itu ciri-cirinya dalam inquiry ya. Kolaboratifnya nanti dalam prosesnya itu kita menggunakan ini. Assess, design, implement, dan measure atau reflect change. Jadi sebenarnya kita dalam pembelajaran kolaborasi itu bisa menerapkan ini. Kayak sekarang kita tuh masalah anak-anak itu apa sih gitu. Misalnya ternyata masalahnya adalah mereka waktu berkomunikasi misalnya dalam kehidupan di luar kelas tuh ternyata banyak yang pakai bahasa daerah. Tempat kita kan banyak sekali dari luar Jawa ya, nggak cuma Jawa aja. Nah ternyata teman-temannya tuh rooming, saling tidak mengerti itu. Nah itu ternyata bisa menimbulkan konflik. Nah itu bisa kita angkat tuh. Bisa kita angkat jadi project. Atau sekarang nih kayaknya di medsos anak-anak lagi hits banget untuk ini ya. Misalnya ngata-ngatain temennya, nah itu bisa juga kita angkat jadi tema project. Maka dalam penerapan inquiry kolaboratif sebenarnya sekolah kita mah sudah tahun ke-5 ya kita pakai inquiry kolaboratif. Jadi sebenarnya kita tinggal mengembangkannya saja Bapak Ibu. Nah ini pengertiannya ya. Inquiry kolaboratif itu pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas. Jadi berawal sebenarnya dari permasalahan. Kalau kita berawal dari request sebenarnya, request system ini kayaknya harus kolaborasi apa ya kira-kira kolaborasi yang cocok gitu. Kalau boleh saya refleksikan, oh iya ya mungkin kita bisa meningkatkan kolaborasi kita tuh dari permasalahannya anak-anak yang bisa kita selesaikan. Sehingga kita akan merancang strategi yang berkelanjutan, refleksi dan menyempurnakan praktek pengajaran kita. Nah ini kita perlu mendiskusikannya dengan rekan-rekan kita. Dengan 4 komponen utama tadi, assess, design, implement, measure, reflect, dan change. Nah, prinsipnya inquiry kolaboratif ini harusnya berbasis data dan bukti. Jadi apa? Kalau kita bilang anak-anak itu loh suka bicara kotor misalnya, itu berapa orang sih yang bicara kotor gitu? Itu bisa kita angkat nggak jadi proyek kolaborasi kita supaya mereka next itu bicara lebih santun gitu misalnya. Kolaborasinya setara dan bermakna karena semua pemangku kepentingan ya termasuk ada mitra pendidikan juga bisa. Lalu profesional terbuka, terstruktur tapi fleksibel, fokus pada pembelajaran dan hasil murid.
dan berkelanjutan juga kontekstual. Jadi yaitu dari masalah murid kita. Nilainya tentunya memuliakan. Jadi kalau kita tanya sebenarnya pembelajaran mendalam itu kalau dulu kita sebutnya di kurikulum era Mas Menteri dulu bilangnya kan menghamba pada murid. Nah pada kurikulum yang ini itu sudah nggak lagi pakai diksi menghamba pada murid tapi memuliakan murid. Begitu tujuan utamanya. Gimana pakai pembelajaran mendalam? Apa sih prinsipnya pembelajaran mendalam? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Herman dan juga oleh Bu Vike. Prinsipnya apa? Pembelajarannya harus gimana? Harus melibatkan apa saja? Ternyata dalam pembelajaran mendalam itu melibatkan olahraga, olah rasa, olah karsa. Gitu. Jadi apakah pembelajaran kita sudah melibatkan itu? Anak-anak sudah bergerak dalam melakukan aktivitasnya di kelas. Kita perlu refleksi. Komitmen untuk perbaikan, berkelanjutan, dan kesetaraan. Nah ini adalah siklusnya. Yang pertama Bapak Ibu tentunya kita perlu mengidentifikasi apa aja diidentifikasi. Ya semuanya, sumber dayanya, murid kita itu punya apa, gaya belajarnya bagaimana, bakatnya apa, caranya mereka bekerja sama. Makanya kita perlu assessment karena bersumber dari data. Dari mana? Dari observasi, feedback dari orang tua, gitu ya. Dari lingkungan belajar. Lalu kita merencanakan, kita udah merencanakannya udah menurut saya sudah sangat baik sekali ya. Kita ada rapat pleno gitu untuk membicarakan dengan semua guru. Dan yang penting kalau ditanya DPL, DPL itu Bapak Ibu sudah ada peraturannya, permennya yang menunjukkan apa saja sih sebenarnya. Kalau kita lihat itu, kalau kita mau menerapkan DPL di kelas, begitu ya Bapak Ibu misalnya. Nah ini namanya ini, ada permennya nomor 58 tahun 2025. Ini kalau kita itu SMA tingkatannya, itu sudah ada, ditanyain. Misalnya tadi Bu Maria bilang tentang kesehatan gitu ya. Kesehatan itu ada tingkatannya, berkembang, cakap, atau mahir. Kalau untuk kesehatan, nah kita lihat di sini. Nih, kesehatan tuh ada macam-macam nih. Nah, misalnya kesehatan subdimensinya ada hidup bersih dan sehat. Itu masuk kesehatan. Kebugaran, kesehatan fisik dan kesehatan mental. Itu masuk kesehatan. Lalu kesehatan lingkungan itu juga masuk kesehatan. Dengan 3 tahapan. Anak kita masuk tipe yang berkembang, cakap, atau mahir. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk co-kurikuler ya Bapak Ibu ya. Penilaian terutama di inquiry kolaboratif. Jadi bisa di mana? Ya bisa kalau kita tanya kemitraan pembelajaran, ya itu bisa di situ. Atau bisa juga berdiri sendiri dalam co-kurikuler kita yang kita bilang itu integrated learning kita. Kita kembali lagi Bapak Ibu. Nah ini dia. Nah bagaimana kalau implementasinya? Nah yang perlu kita tingkatkan kira-kira apa Bapak Ibu dalam implementasi? Kolaborasi menurut Bapak Ibu. Ada nggak ya? Respon keterlibatan siswa, bukti apa, penyesuaian apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran lebih efektif. Nah itu yang perlu kita evaluasi setiap tahun. Gitu ya. Nah kalau perlu kita open class. Kita buka, sebenarnya pembelajaran kita itu layak nggak sih dicontoh atau dinilai kira-kira kalau dicontoh tuh bisa nggak? Atau kita perlu dapat masukan apa gitu ya. Yang dilihat itu bukan kita, tapi aktivitas murid kita. Waktu kita open class itu yang dilihat adalah murid kita itu gimana? Sibuk sendiri kah? Atau fokus di pembelajarannya gitu. Terakhir adalah measurement, reflect, and change ya, reflect and change. Nah ini juga sudah kita lakukan. Kita jujur ya. Jujur itu juga dengan bahasa yang kalau sekarang kan belajar mendalam kita ikut PPB ya, pola pikir bertumbuh, jadi kita benar-benar pakai komunikasi efektif. Gimana kita cari kalimat yang asertif gitu untuk bisa berbicara. Penerapannya kita sudah
melakukannya ya Bapak Ibu ya, dialog terbuka, mengintegrasikan dengan proses inquiry kolaboratif juga, berbagi ide gitu. Ada nggak ini? Kalau kita ada perbaikan nggak ya dari proses sebelumnya? Nah, ini sudah ada panduannya juga. Jadi kita nanti bisa gunakan untuk meningkatkan proses inquiry kolaboratif kita di sekolah. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan mencoba pembelajaran mendalam. Dari awal sampai akhir itu kita udah dapat apa aja sih? Nah, itu kita akan membuat mind map. Kenapa mind map Bapak Ibu? Karena ya, dalam implementasinya pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu, itu adalah kita yang aktif kan adalah muridnya ya. Gimana kita mengaktifkan murid kita? Yaitu mereka melakukan olahraga salah satunya adalah dengan membuat mind map secara berkelompok Bapak Ibu. Nah, ini ada base-nya, dasarnya membuat mind map itu peta pikiran bahasa Indonesianya ya, peta pikiran yang ditemukan oleh Profesor Tony Buzan. Gimana caranya membuat mind map? Itu ada ide pokoknya di tengah, lalu dia punya main idea, chapter, ada 5W1H, terus kategori, dan yang selanjutnya adalah hierarkinya. Mulai dari pusat sentralnya, lalu cabang utamanya, lalu masuk ke kategori dan hierarki. Gitu ya. Jadi bisa semakin kecil. Ini contohnya. Peta pikiran kerangka pembelajaran mendalam. Nah, hari ini kita akan coba membuat mind map dan mengapresiasi teman kita. Silakan membuat, ini harusnya membuat 3 kelompok ya, tapi ternyata ada ini karena kita kan sudah expert ya. Expert 10 menit silakan membuat. Nah, ini 1 2 3. Nah, ini sebenarnya terlalu banyak ini kelompoknya. Kelompok yang ideal itu jumlahnya 4 orang. 5 orang enggak apa-apa ya di sini ya. Di sini 5. Sini Bu Vika sama 5 di sini. 1 kelompok. Nah, Bapak Ibu, mari kita membuat mind map tentang pembelajaran mendalam. Lalu kalau sudah, nanti Bapak Ibu ada yang berperan di dalam kelompok itu sebagai penjual dan pembeli. Kita melakukan window shopping. Kita switch dari kelompok ini ke kelompok ini. Kira-kira dapat apa ya? Oke, bisa kita lakukan Bapak Ibu? Ya, silakan. Waktunya 10 menit saja. Oke. Mari. Ya, iya. Itu sudah. Ini sudah. Ya, sudah. Ya, 55. Yuk. Mari Bapak Ibu. Kita mau lihat, merefleksikan, dituliskan. Di pembelajaran ini terakhir refleksi Bapak Ibu mendapat apa ya? Silakan. Pembelajaran mendalam. Mind map pembelajaran mendalam. Ya, dari awal tadi mulai pola pikir bertumbuh, lalu prinsipnya, assessmentnya, sampai pembelajaran inquiry kolaboratif, lalu itu mendapatkan apa saja dari materi-materi tadi. Silakan. 12, 14, 10 menit saja. Waktunya 10 menit. Oh ya. Yang besar, yang tengah, Pak. Nggak apa-apa. Bagus ya. Coba itu tebel tipis bagus ya.
Oh boleh, ini yang dipahami. Silakan yang dipahami oleh ibu bapak selama kita proses tadi itu apa? Spidol. Spidolnya ada lagi kalau Mas mau ya, di belakang ada lagi begitu. Ini bisa. Ini lagi. Ya. Nah, ini. Iya, boleh coba lagi. Weh, generasi apa? Sini generasi Gen Z. Ada isolasinya. Ada isolasi bisa pakai. Biasanya kurang rekat. Hah? Ini nih. Enggak, it's okay. Waduh, ada polisinya ini. Pak polisi. Ini Bu. Wih. Bagus sekali tulisannya ya. Wah, tulisannya Medan. Sebelumnya kita memiliki pandangan bahwa kalau ini nanti Windowsnya di sini aja ditempel. Iya. Hah? Record terus. Record terus. Ini kita tulis aja dulu ya. Enggak poinnya apa tadi? Meyakini apa di ground? Kalau ground poinnya apa saja? Kalau ground itu keyakinan bahwa kemampuan seseorang itu tak benar, gitu ya. Bisa dikembangkan melalui usaha strategi yang tepat dan hubungan yang dimana. Walaupun secara otaknya itu sebenarnya dia lambat, tapi sebenarnya itu masih bisa dikejar. Waktu yang membedakan. Sebenarnya pelatihan yang seperti latihan struktur, lingkungan belajar yang aman, terus orang tua yang menyatakan proses yang usaha bukan hasil ini yang mendukung dari organisasi. Pengalaman belajar. Mendelep ada yang ke dalam ya. Harus ditarik ya. Itu pakai spidol yang biasa. Ya itu tinggal ngisi-ngisi ya Bu April ya. Ora masalah, yang penting budal. Betul. Mantap. Tulisanmu bagus Bu Ella. Oh iya. Iya. Baru ini ngomong tulisan saya bagus loh. Masa sih? Apik lo tulisannya. Heeh. Cocok. Saya aja yang buat belok.
Zaman belajar tuh. Ya. Masih ada satu lagi. Enggak ada sebenarnya sih kan sebenarnya Indonesia itu apa ini, terus caranya ini. Orang-orang kayaknya Ya. 5 menit lagi Bu Bapak. Iya, katanya mau rapat. kita kebutuhannya begitu. Waktu masih dapat waktu kan. Jadi kita gitu aja ya. Ini nanti dulunya deh. Iya. Pola pikirnya di sore boleh, di sore di mana tadi? Belum. Praktik pedagogis itu tulisannya. Praktik ya. Itu kok Sama. oh sama. Ini sudah ditulisnya sama nulisnya. Ini Bapak Wis. Enggak apa-apa wes. Iya. Ternyata DPL ya belum ya? Apa? DPL. Ini. Ke apa itu Bu? Ke rangka pembelajarannya udah ya? Oke. Terus bagaimana melakukan kesehatan DPL. komunikasi. Enggak petok. Nah, itu apanya tuh Pak Remon? Tebelin ya. Ya. Masih. Ya, sambil diisi, sambil ditetapkan siapa yang jadi penjual, siapa yang jadi pembeli ya. Itu yang menjelaskan. Iya, yang stay di tempatnya, pembeli yang tanya-tanya. Baru kali ini Pak. Kreatif kok kreatif sih. F. Oh, F. Terus K. Mana sih? Kreatif. Orang Bandung kreatif. Udah jadi? Mantap. Udah? Oh, nama kelompoknya jangan lupa ditulis, Ibu Bapak. Nama anggota kelompok. Culture, KELCR. Kelompok culture. Kalian tahu. Manu itu. Sudah? Oh, belum. Nama kelompoknya. Lemon culture. Remon Culture. Kelompok culture. Iya, siapa aja anggotanya ditulis. Iya dong.
Endang Culture, Nani Culture, Denny Culture, Ella Culture, dan April Culture. Ini intip. Sudah? Anggota kelompoknya udah ditulis? Wih, ini penulis ijazah satu lagi nih. Baik. Kelompok Maria. Saya tempat evaluasi. Ini ya, baik Ibu Maria, silakan rapat. Baik, silakan ditetapkan siapa penjual pembelinya. Enang menjual. Nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Proses jual belinya dilakukan di meja ya, kita nggak apa-apa. Nanti menjelaskannya di meja. Kalau sulit menempelkannya di ini nggak apa-apa. Sudah dengan nama baptis masing-masing. Cowok-cowok sekalian. Oh ya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu dibawa post-it-nya untuk memberikan apresiasi. Penjelasan dari penjual berapa sih ratingnya? Ya, dapat berapa? Gitu ya. Silakan ditetapkan penjualnya 2 orang, pembelinya sisanya ya. Enggak, ini kan kelompoknya ada. Oh ya, 2 ya pas ya. Ini kan ada Bu Maria bisa 3. Penjual, pembeli. Jualan ya. Iya, yang cowok-cowok beli. Kebalik ya. Enggak apa-apa. Yuk, mari kita lakukan proses jual belinya Bapak Ibu. Kita mau window shopping. Silakan berdiri penjual dan pembeli. Untuk melihat, jangan lupa bawa post-it-nya untuk mengapresiasi kelompok lain, ya. Baik, waktunya cukup 2 menit saja ya, silakan. Ya, lakukan transaksi jual beli informasi. Ya. Ayo, silakan berdiri. Silakan. Bu April, ini ke kelompok ini ya. Enggak paham semua dia bilangnya. Tolong dijelaskan. Nah, ini Ibu penjualnya udah sangat ready sekali. Silakan. Sudah ditunggu loh, sudah ditunggu ya. Iya, di sini. Iya, yang menjelaskan Bu Nani sama Bu Endang, yang membeli 2 pria muda ini ya. Iya. Nama kelompok kenapa Maria? Maria Yusuf. Terima kasih. Ini menerapkan kolaborasi. Inquiry kolaborasi. Pemanfaatan digital gitu. Kemudian kita juga mengenal pengalaman, bagaimanakah pengalaman pembelajaran kita. Ya, tentu saja kita harus mengaplikasikan berbagai macam hal, misalnya berkaitan dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, kemudian di dalam prinsip pembelajaran ada pembelajaran berkaitan dengan berkesadaran dan makna serta dalam penyampaiannya itu harus menggembirakan. Jadi jangan sampai membuat anak didik kita itu sedih mengikuti pelajaran kita. Kita harus membuat mereka itu gembira. Latihan soal tapi senang, gimana caranya? Harus senang. Jadi kalau bisa itu kita itu adalah sesuatu yang diharapkan anak didik gitu ya. Jadi anak didik itu mengharapkan
Mantap. Atau misalnya anaknya itu kok nakal ya, ternyata itu di pelajaran eksak itu bisa seperti itu ya. Tapi memang terjadi. Iya, gitu Ibu. Nah, kemudian cara untuk mencapainya itu mindset itu biar anak-anak itu juga punya growth mindset juga, nggak cuma gurunya. Gitu. Ini P-nya kurang. Oh, kurang satu. Oh, Iya. perbaiki dulu Bu. Mohon maaf. Yang nulis. P ya. Ya. Ini grow mindset. Betul. Berarti salah satu penerapan. Siap. Siap. Itu silakan. Di pokoknya kita tuh yang biar nggak ada anak yang tidak bisa berkolaborasi, adanya yang mungkin memang keenam independen, yang tujuh kesehatan, dan yang terakhir komunikasi. Nah ini sangat baik kita terapkan kedelapannya itu dalam proses pembelajaran. Jadi kewargaan. Kewargaan. Ya. Oh iya salah menuliskan. Betul. Baik. Nah, pembelajaran mendalam ini kalau dulu itu kan ada pola pikir tetap ya. Tapi sekarang itu pola pikirnya tuh harus kesimpulannya seperti itu. Iya, mantap ya. Silakan diberi rating. Kalau sudah, tolong diberi rating ya penjelasan dari rekan tadi. Iya. Silakan memberi rating masing-masing orang. Iya. Kamu juga kasih rating, Bapak Remon ya. Bapak Remon berikan rating. Udah maksimal ya itu ya. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya boleh kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita masuk sesi akhir 1 menit ya. Tadi kan udah disimpulkan melalui peta konsep. Sekarang kita masuk ke refleksi. Ya. Dari awal sampai akhir mari kita refleksikan bersama ya. Dengan kata ternyata. Silakan dipikir kata-katanya ternyata. Siapa yang bersedia membagikan refleksinya? Bu Tias sepertinya sudah siap. Silakan Bu Tias. Ternyata? Ya ternyata. Ini Bu Tias pakai ini supaya lebih kencang suaranya. Ternyata ya terkait grow mindset itu saya juga tadi searching bahwa sebenarnya di dalam otak itu kan sebenarnya juga ada yang mungkin beberapa kayak working memory atau apapun itu sebenarnya itu dia tuh nggak bagus, tapi ketika kita meyakini atau dengan berbagai macam cara itu kita meyakini bahwa sebenarnya walaupun mungkin anak-anak itu secara, karena saya guru matematika mungkin secara bawaannya itu memang tidak baik, tapi ketika kita meyakini dia grow mindset ya kita akan terus mengembangkan dia dengan berbagai macam cara supaya dia tetap bisa menjadi optimal sesuai dengan setiap pribadinya. Mungkin begitu. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Sungguh sangat inspirasi. Bu April boleh memberikan refleksinya dengan kata ternyata, Bu April. Ternyata saya menjadi lebih tahu dan memahami bahwa dalam pembelajaran mendalam ini semua itu pemikirannya itu enggak berjalan tetap dan begitu-begitu saja, tapi terus berkembang, bertumbuh dan bertahap gitu. Terima kasih. Satu lagi terakhir, Bu Nani boleh membagikan Bu Nani. Ternyata Bu Nani.
ternyata dalam pembelajaran itu walaupun kita sudah mengajar lama memang harus perlu berinovasi karena prinsip pembelajaran itu pasti berkembang seiring dengan waktu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian berakhir sudah pengimbasan kami bertiga. Ya, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain ya. Dan Bapak Ibu yang menjadi pembicaranya. Growth Mindset. Terima kasih. Selamat menerapkan pembelajaran mendalam. Ya, kita foto bersama ya. Tolong. Iya. Oh ya, di bawah ini di depan. Mind map-nya tolong. Waduh, pembicaranya udah ini ya rajin ya. Di depan. Tolong. Ih, lagi di mana ya? Tundung. Gini kali bala. Enggak apa-apa. Enggak boncok-boncok. Lo. Isolasi. Nih. Ini. Belum ada ini tidak ada semua. Mesti masuk Instagram harus mampu loh. Masuk IG Smako katanya. Ayo, mari. Pas. Ini ya. Ya. Boleh. Ya. Oke. 1, 2. Terima kasih, Bu Ella. Bu Ella mau? Enggak, terima kasih ya. Thank you so much.